Kembali bersama kami di Prime Time News, Pak Febri. Baru-baru ini diluncurkan Energy Transition Mechanism atau ETM Country Platform ya sebagai skema pembiayaan untuk mekanisme transisi energi. Ini Pak Febri, berapa banyak dana yang ditargetkan akan terkumpul dan kemudian seberapa besar dampak program ini bisa mempercepat transisi energi Indonesia? Ini merupakan ability kita, prestasi Indonesia dalam mengajak dunia sebenarnya untuk punya solusi terhadap transisi energi. Karena selama ini yang sering terjadi adalah banyak sekali concern dari masyarakat global tentang polusi, tentang emisi. Akan tetapi jarang sekali ada solusi yang jitu. Nah, saat ini Indonesia dibantu oleh beberapa lembaga seperti ADB itu berhasil mengedepankan satu logika yang mungkin akan bisa menjadi breakthrough, di mana kita bisa menemukan solusi keuangan untuk bisa melakukan transisi energi. Ini tidak murah, kenapa? Karena transisi energi yang kita lihat itu justru adalah dibutuhkan oleh banyak negara yang saat ini tergantung kepada energi yang didapatkan dari fossil fuel, seperti misalnya batu bara, minyak bumi, dan juga gas. Nah, untuk kemudian transisi ke energi terbarukan, energi yang bersih, itu tentunya tidak mudah dan tidak murah. Pertama adalah apa yang akan dilakukan terhadap existing pembangkit listrik yang sudah jalan dengan energi fossil fuel. Nah, tentunya harus diberikan mekanisme untuk exit strateginya. Seperti apa itu? Tentunya harus ditemukan solusi keuangan yang menarik dan secara pasar juga akan bisa jalan. Nah, inilah yang kita temukan dan dengan logika early retirement atau pensiun dini dari PLTU Batubara yang dibiayai secara harga pasar, artinya ditemukan solusi pasar untuk ini. Ini kemudian disambut dengan sangat baik oleh banyak negara dan juga banyak lembaga internasional. Saat ini kita sudah mendapatkan paling tidak yang sudah ada investment plan-nya itu ada sekitar 4 billion US dollar, di mana kita akan membiayai pensiun dini dari beberapa PLTU Batubara, dan kemudian setelah kita berhasil melakukan pensiun dini dari beberapa PLTU Batubara ini, kemudian kita sandingkan juga nanti dengan membangun pembangkit listrik yang renewable, bertenaga bisa angin, bisa solar panel dan sebagainya. Nah, ini kemudian juga disambut oleh banyak negara lain yang disebut Just and Equitable Transition Partnership. Ini negara-negara dipimpin oleh Amerika, Jepang, dan beberapa negara Eropa. Mereka berkomitmen sebesar 20 billion US dollar untuk mendukung agenda transisi energi di Indonesia. Tentunya ke depan yang harus dilakukan adalah membangun investment plan untuk apa saja 20 billion ini nanti digunakan. Tentunya kita tadi sudah sebutkan kita akan melakukan early retirement secara kredibel, secara market gitu ya. Tapi kemudian juga kita akan membangun renewable power plant untuk pembangkit listrik kita ke depan. Harapannya ini adalah proses yang tidak akan terjadi dalam 1 atau 2 tahun selesai, tetapi namanya transisi, kita membayangkan ini 10 tahun atau lebih ke depan, kita akan bangun roadmap yang kuat. Nah, tentunya dengan kita bangun lebih kredibel, kredibilitas kita tentunya yang berhasil mengundang potensi investasi ini, dan juga kredibilitas kita nanti dalam membangun investment plan ini juga akan memobilize lagi tambahan investasi-investasi yang bisa menggiring kita melakukan transisi energi secara sukses dan juga akan menjadi teladan bagi banyak negara lain. Ya, Pak Yose, apakah poin-poin ini menjawab persoalan transisi energi kita? Kalau transisi energi di Indonesia ini memang salah satu permasalahannya adalah financing ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Febrio tadi. Tetapi mungkin perlu kita ingat bahwa financing itu sendiri hanya salah satu permasalahan. Jadi ada permasalahan yang lain yang misalnya kita bisa lihat yang asalnya dari struktur pasar electricity di Indonesia. Seperti kita ketahui yang namanya clean energy sekarang ini itu masih tergantung pada bentuknya dalam bentuk listrik.
Ini beda dengan fossil fuel yang bentuknya partikel bisa kita pindah-pindahkan seperti batu bara kita bisa pindahkan gitu ya, atau minyak bumi juga kita bisa bawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau yang namanya renewable energy atau energi terbarukan ini sifatnya harus dalam bentuk listrik. Sehingga kalau kita mau membuat energy transition ini juga lebih cepat, kita harus mempunyai infrastruktur yang cukup dari satu tempat untuk menyalurkan energi listrik tadi dari satu tempat pembangkitnya ke tempat pembangkit yang lain. Karena pembangkitnya mungkin kebanyakan hanya bisa dilakukan di beberapa tempat. Seperti misalnya kalau kita bicara tentang geothermal, itu hanya ada beberapa tempat yang bisa kita dapatkan geothermalnya. Lalu begitu juga kita bicara tentang solar gitu ya, matahari, itu mungkin hanya beberapa tempat di Indonesia yang memang cocok untuk pembangunan solar panel secara masif gitulah. Nah, hal-hal seperti ini yang artinya bukan hanya pendanaan tetapi juga market structure. Struktur pasar itu juga harus diperbaiki dan kebijakan juga perlu diperbaiki, regulasinya perlu diperbaiki. Tapi tentu saja pendanaan ini akan membuat kita menjadi lebih mudah untuk melakukan transisi energi tadi. Baik, apa kemudian langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Indonesia pasca KTT G20? Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali.